Ya, ya. Salam kenal juga ya. Sehat-sehat nih Pak, sekeluarga? Oh, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Ini yang ikut seluruh Nusantara berarti ya. Iya Pak, Makassar, satu Jakarta. Indonesia. Dengan Yakin satu adanya Indonesia sih Pak. dengan adanya pandemi ini kita cara belajarnya lebih efisien sekarang. Iya Pak, jadi sekarang udah nggak perlu kita langsung tatap muka, harus datang ke tempat kayak gitu sih. Iya, iya. Banyak Sekarang perubahan. bisa lewat Zoom aja gitu. Ya, lewat Zoom aja cukup. Iya Pak, kan nanti tinggal diganti aja nih background-nya, nanti serasa sudah di tempat sana gitu. Iya, iya. Pak Kori ini mulainya jam 19.15 ya? Monggo, kalau mau dimulai sekarang nggak apa-apa. Mungkin materinya juga cukup padat, Mbak Putri. Monggo, kalau mau dimulai. Tapi ini Masih ini, teman-teman iya masih sih. belum banyak yang bergabung ya. Ditunggu sebentar aja deh. Sebentar lagi. Ya, tunggu. 19.05 gitu kali ya Pak. Pak Kori lebih banyak di kantor mana sekarang? Di MKO itu, 21 masih? Sudah di ini Pak, di Purimas saya. Oh, di Purimas. Tempoh hari saya datang, nggak ketemu ya? Sama. Iya. Ini kebetulan lagi di Jogja sekarang, lagi support tim yang di sini. Oh, lagi di Jogja, iya, iya. Kemarin Pak Beni sempat cerita-cerita tentang yang di Jogja juga itu. Iya Pak. Menarik sih. Baru nambah 2 juta orang, Pak. Mungkin bisa dibantu ditingkatkan lagi di grupnya masing-masing company, teman-teman. Bu Anita masih di Puri juga ya, Bu Anita? Masih Pak. Bu Anita, Pak Andi masih di Puri, Mas. Sama saya. Rumahku kan juga Puri, Mas. Iya, makanya ketemu. Saya kalau jalan kaki kan muter-muternya daerah situ pagi. Oh. Iya. Di Puri Mas blok berapa, Pak? Di Taman Gianyar. Oh. Gianyar kalau sempat di kita. Terus saya sehari ngantor di Gelagah Gunung Anyar nggak jauh dari Puri Mas juga, di dekat Mer itu. Iya, Pak. Tapi lebih enak deket sih, Pak. Nggak capek di jalan. Iya. Kemarin tuh waktu kantor saya di Cito, waduh. Wah, lumayan ya. Iya, lumayan. Kalau pulang tuh, ya lumayan 3/4 jam jalan. Iya, macet kan, Pak. Di situ bundarannya. Kena pandemi, sementara saya tutup dulu tempatnya. Oh, berarti yang di situ sementara ditutup dulu, Pak? Pindah ke kantor lama. Saya ada kantor lama itu. Oh, I see. Kantornya di situ di lantai berapa, Pak? Di ground UG. Oh, di UG. Iya, di atasnya apa? Atasnya Hypermart kali ya, Pak? Iya, di atasnya Hypermart kan di paling bawah ya kalau Hypermart. Iya, Hypermart paling bawah, Pak. Tapi sudah ngilang semua ini tenan-tenan gede-gede nih. Pusing juga ya. Tenan besar-besarnya pondok keluar semua itu. Yang pindah apa, Pak? Yang tenan besarnya di situ? Yang tempo hari kan ada itu apa? Hypermart itu kan paling gede soalnya. Hypermart itu keluar terus. Oh, Hypermartnya sudah pindah berarti, Pak? Sudah keluar dari situ sudah setahun. Oh, malah. Sepi ya, Pak. Iya. I see, Pak. Makin sepi Citonya. Sekarang mall ini lagi problem ini. Ya sejak pandemi ini loh. Jadi sejak pandemi ada
banyak perubahan sekali. Sekarang online sih Pak, eranya belanjanya online terus. Ya, online. Ruangan sendiri. Oke, mungkin bisa kita mulai karena sudah pukul 19.07 juga. Jadi sebelum kita masuk ke acara intinya, perkenankan saya untuk membacakan sedikit dari biografi. Sebentar, saya mute. Udah mati semua. Oke, jadi sebelum masuk ke acara intinya, perkenankan saya untuk membacakan sedikit dari biografi Bapak Frans M. Royan. Jadi narasumber kita di malam hari ini. Jadi untuk Bapak Frans sendiri lahir di Bangkalan tanggal 15 Juli 1964 ya Pak ya? Ya, ambil dari mana Bu profilnya Bu? Ambil dari Gramedia Pak. Oh, Gramedia ya. Ya. Selanjutnya lulusnya dari SMA Negeri 10 Surabaya, mungkin ada yang sama untuk SMA-nya, dan selanjutnya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945. Nah, mulai dari tahun 1985, Bapak Frans ini sendiri sudah menjelajah nih, jadi menjelajah di berbagai kota di Jawa Timur dan sebagian besar Jawa Tengah untuk pendistribusian produknya, utamanya di obat-obatan, consumer goods, properti, dan juga produk MLM. Untuk klien yang pernah dihandle oleh Bapak Frans sendiri, ada Hartani Supermarket, Bilka, Wholesaler, yang seluruhnya tersebar di Surabaya. Dan jangan lupa, Bapak Frans sendiri ini adalah penulis buku produktif sejak tahun 1998, dan utamanya banyak banget karya beliau masuk menjadi bestseller, seperti Sun Tzu Creating Distribution Strategy,
distributor shop management, bisnis model kanvas distributor, serta masih banyak yang lainnya. Nah, malam hari ini kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk memenangkan negosiasi dengan Gambit. Seperti itu ya Pak ya? Ya, Gambit. Oke, untuk Gambit sendiri ini Pak, kalau yang saya tahu, saya kan kebetulan suka banget nonton film, nah itu Pak. Nah itu kan ada film Queen's Gambit Pak, mungkin kalau familiar. Nah di sini tuh dia menceritakan tentang seorang anak perempuan yang benar-benar pinter banget nih Pak untuk main catur. Jadi gimana sih dia mengorbankan pion-pion kecil untuk memenangkan pertandingan catur itu. Nah kira-kira sebenarnya gambarannya sama nggak sih Pak sama permainan catur kayak gitu untuk si Gambit ini sendiri? Ya, Gambit itu kan sebetulnya kan intisarinya adalah suatu trik atau permainan yang ini tujuannya untuk mencapai suatu tujuan kesepakatan gitu loh. Semacam konsesi kesepakatan persetujuan. Dalam negosiasi itu nanti permainannya ada disebut Gambit. Oh, permainannya. Ya, Jadi sini permainan ya, Pak ya. Sama seperti orang bermain catur itu adalah Gambit juga. Berarti konsepnya hampir sama ya, Pak ya. Sama kalau misalkan kita main catur, cuman di sini kita negosiasi gitu ya. Kalau misalkan di catur kan kita main game. Nanti contohnya di dalam negosiasi itu kan ada yang istilah trade off. Trade off itu kan sebetulnya salah satu permainan juga kan. Oke. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang trade off. Oke, siap. Mungkin dari host bisa dibantu untuk share PPT-nya? Oh ya, PPT ada di saya, Bu. Nggak apa-apa, saya yang share aja ya. Oh, di Bapak. Oh iya, siap Pak, boleh. Ya, tak share dari sini aja ya. Ya, boleh Pak, siap. Jadi kalau kita lihat PPT-nya. Oh, itu foto tahun berapa tuh, Pak? Oh, ini foto baru saja tahun kemarin mungkin. Oh, siap. Jadi foto ini fotonya untuk prakerja. Kebetulan kita kan juga sedang banyak membuat materi-materi untuk prakerja yang gitu. Dengan Gramedia Academy ya kan. Jadi kita Gramedia Trainer ya Pak ya. Saya lihat sih di Google ada. Masuk ke Gramedia Trainer. Ya, masuk ke Gramedia Trainer-nya juga. Ya. Ini kita lebih ke konsen untuk ini pembuatan video digital training yang bisa dipelajari secara mandiri dan waktunya fleksibel. Kalau Zoom seperti ini kan harus ada waktu khusus ya. Iya, benar-benar. Sampai jam berapa? Tapi kalau untuk yang pembelajaran mandiri itu bisa ya sambil tiduran mungkin jamnya batas gitu. Sambil tiduran, sambil istirahat ya Pak ya, belajar ya. Itu lagi banyak kita kerjakan untuk Gramedia. Jadi untuk pembelajaran bersistem kayak gitu. Iya sih Pak, sekarang kan memang eranya seperti itu ya. Jadi sudah mulai belajarnya otodidak, harus belajar sendiri gitu ya. Ya, sendiri melalui video, melalui kalau yang live kayak gini kan ya itu keterbatasan waktu, kadang-kadang tidak bisa semua bisa ikut. Iya Pak, nggak bisa langsung menyesuaikan waktunya. Kalau pakai cara itu bisa sampai ribuan yang ikut. Jadi sampai kemarin tuh yang prakerja gelombang 19 sampai 22 itu sampai yang ikut sampai 3.000 di 3.000. Jadi lebih fleksibel seperti itu. Nah, kita kembali ke ini ya, ke materinya. Materi negosiasi. Materi negosiasi ini sebenarnya kan kondisinya ada kan dari sini, coba kita lihat di sini ya. Kita langsung mungkin agak ngomong-ngomong nggak apa-apa karena saya percaya semua kan teman-teman di sini kan praktisi semua ya, maksudnya praktek semua. Bukan anak-anak yang prakerja yang baru lulus terus kemudian belajar, tidak. Jadi mungkin di sini saya kira secara pengalaman sudah melalui tahap-tahap yang istilahnya itu sudah banyak melakukan negosiasi. Cuma nanti di sini kita belajar akan menemukan, oh ya ternyata negosiasi yang saya lakukan itu, oh di sini teorinya di sini ya. Itu saya mengarahkan banyak ke sana. Nah, di dalam proses penjualan kan ada urutannya ya. Jadi pertama kita harus punya yang namanya produk yang kita jual ya kan. Terus kita juga punya database ya. Database customer ini kan penting sekali.
supaya kita Iya, Pak. bisa lebih banyak berinteraksi ya, berkomunikasi. Dengan kita berkomunikasi dan berinteraksi, akhirnya customer ini kan ada yang merespon maupun yang tidak merespon. Ya, setelah ini terjadi, bagi yang merespon, otomatis akan terjadilah di bagian ini negosiasi. Nah, di dalam negosiasi itu topik yang utama yang sering dibicarakan salah satunya adalah mengenai harga, ya kan? Iya, benar banget, Pak. Mengenai harga. Terus itu yang Terutama paling yang utama. di distribusi, Pak. Nah, itu paling utama di harga. Jadi kalau kita mungkin menjual, selalu yang menjadi topik utamanya dalam negosiasi adalah harga. Nah, itu yang sering kali ini. Nah, sementara harga itu memiliki hukum. kayak Ada hukumnya nih, Pak, kalau harga. Hukumnya begini di dalam negosiasi. Gimana tuh, Pak? Jadi hukumnya itu ketika kita menawarkan suatu harga ya, harga itu kecenderungan untuk turun, tidak selalu tidak bisa kita naikin ya, kita naikin. Jadi kecenderungan turun. Makanya di dalam negosiasi itu kan kalau kita menjual kan pasti ada yang namanya struktur harga. Jadi Ya, struktur harganya itu diatur yang beli sekian itu nanti ada misalnya pakai diskon ya. Harga kuantiti. Diskonnya sekian. Kalau yang beli sekian, semakin banyak yang dibeli, diskonnya semakin banyak. Itu sebetulnya adalah ini apa? Kalau dalam negosiasi itu rentang yang digunakan bagaimana kita bisa mencapai suatu kesepakatan itu harus ada rentangnya, jadi ada step-stepnya. Tidak langsung seorang penjual itu kalau menawarkan barang langsung kita tawarkan harga netnya. Kalau langsung harga net, nah kita pasti tidak punya yang namanya rentang spare lagi. Iya, rentang negosiasinya nggak punya. Yang kita tawarkan terlebih dahulu adalah biasanya kalau di yang paling mahal, Pak. Ada yang istilah retail buying price. Retail buying price itu harga retail dulu. Harga retail kalau ternyata ini bukan jenis retail yang beli. Misalnya grosir, akhirnya kita tawarkan yang grosir kan begitu. Iya Pak. Putri relate banget sih. Jadi ada step-step yang mungkin harus dilalui supaya tidak kita kehabisan ini apa rentang untuk negosiasinya tadi. Jadi kalau di perusahaan sudah diatur seperti itu, nah seorang penjual harus mengerti, oh itu ternyata untuk senjata kita untuk ini lakukan gambit tadi, permainan ini negosiasinya. Berarti senjata yang pertama ada rentang harga ya Pak ya, yang harus dimiliki. Rentang harga harus kita punyai. Jadi kalau tidak punya, kita akan kesulitan untuk ini, untuk lebih fleksibel dalam menjualnya. Kemudian di sini diceritakan ya ada gambit itu ada gambit awal, gambit tengah, dan gambit akhir. Ada 3 step Pak? Atau bagaimana Pak? 3 kelompok, maksudnya 3 kelompok di dalam kegiatan bernegosiasi. Jadi yang di sini ada istilah di sini minta lebih dari yang diharapkan. Nah, ini kalau kita ceritakan ya di sini coba cek. Bagaimana Pak? Buatlah nilai penawaran Anda lebih besar dari perkiraan target yang Anda inginkan estimasikan. Nah, contoh, ini yang tadi ya Pak ya? Ini yang gambit awal. Gambit awal itu terdiri dari beberapa ini. Sambil kita ceritakan satu persatu. Oke. Dia minta lebih itu seperti begini. Kalau kita lagi menjual sesuatu, misalnya di perusahaan ada kuota 12 piece misalnya, 12 piece produk, kita bisa menjual dengan harga tertentu misalnya. Ya. Nah, sebagai penjual, misalnya 12 piece itu dapat diskon 10% misalnya ya. 10%. Ya, nah, ketika kita menawarkan, kita memiliki harapan yang harus lebih. Maksudnya kalau bisa 12,5 ya, atau ini apa? Satu lusin setengah, 18 pieces berarti ya. Ya. Kita harapkan bisa jual 18 pieces dengan diskon 10%. Ya, jadi kita tawarkan 18 pieces. Kuantitinya dinaikkan dulu. Ya, kuantitinya dinaikin karena kita kan memiliki harapan lebih nih. Ya, ketika kita menjual dengan 18 pieces ini mendapatkan 10%, otomatis customer kan merasa, waduh kalau beli sekian banyak,
saya nggak mampu. Yang pertama mungkin anggarannya nggak mampu. Yang kedua, Ya, kuantitinya terlalu banyak, ya kan? nggak Nah, dia, butuh segini nih aku sebenarnya gitu ya mungkin Pak. dia pasti nawar kan? Ya, pasti. Ketika dia nawar, otomatis ya sudah Bapak, kalau Bapak Ibu kira-kira berapa Anda mampu untuk membeli produk ini? Terus dia mengatakan bahwa saya mampuku cuma 12 biji saja. Nah, kalau bisa saya dikasih diskon yang sama. Diskon Nah, yang sama, ya. seperti itu kan dalam penyataannya ya. Nah, Iya Pak, sangat seperti itu. ya seperti itu di dalam gambit negosiasi yang awal ini, sebaiknya ketika kita punya kuota tertentu tidak kita press langsung ngomong 12 dapat 10% seperti itu, tapi kita harus punya harapan, yang punya harapan tuh lebih gitu loh. Maksudnya apa? Supaya ketika dia menawar untuk turun, otomatis kita juga win, dia juga win gitu kan, ya. Ya, benar-benar Pak. Jadi dia tetap dapat 10, kita pun tidak, perusahaan pun mungkin tidak akan mengalami kerugian karena toh 12 pun tetap dapat yang namanya diskon 10%. Kan begitu ya. Nah, itu yang di dalam kredit yang terkait ini, ya terkait minta lebih dari yang diharapkan. Terus ini yang gimana Pak? Ada mungkin tadi pertanyaan mungkin. Oh ini Pak, saya kan biasanya juga distribusi ya, kebetulan Putri nih Pak. Nah, kalau misalkan yang di press itu, tadi kan yang di press, yang jangan di press itu kan ada harga, ada kuantiti. Tapi kalau misalkan di diskonnya juga jangan di press gitu, bisa juga kan ya Pak ya? Oh, bisa, diskonnya tidak di press juga bisa. Mungkin kalau ambil 12, diskonnya cuma 5% gitu mungkin Pak. Ya, jadi kalau misalnya pakai cara itu bisa pakai kuantiti maupun pakai diskon. Oke, siap. Jadi kalau yang tadi kan kuantitinya yang dinaikin, kalau ini mungkin diskonnya 5 dulu. Iya, diperkecil. 5 dulu, kasih 5 dulu. Ya kan, 5 dulu. Oke, Pak. Nah, terus kemudian yang ini ya, yang berikutnya ya. Ya kan tawaran awal. Wah, gimana tuh, Pak? Kita punya kalau punya sales yang offline keliling ya. Yang keliling terus kalau keliling itu kan pasti datang visit ya ke mana customer. Ya. Kalau saat ini sales yang keliling itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka kalau terutama produk baru ya pasti keliling itu akan susah ya. Mungkin door to door itu satu persatu mungkin bisa ditolak berkali-kali seperti itu ya. Lebih banyak ditolaknya Pak daripada diterimanya. Diterimanya kan ditolak-tolak. Nah, ketika ditolak-tolak itu, ketika ketemu satu customer yang terakhir, mungkin dia mau pulang ke kantor sore hari gitu ya, tiba-tiba ada satu customer yang tiba-tiba langsung order, ya kan, langsung beli. Tadinya sudah susah payah nyari, nggak ketemu-ketemu, nggak ada yang closing. Nah, tiba-tiba yang terakhir ini closing. Nah, dan ya sudah saya akan beli sekian pieces misalnya, sekian unit misalnya. Tapi kalau kita sebagai negosiator itu tidak boleh mengiyakan apa yang disampaikan oleh customer. Jadi kita perlu yang namanya negosiasi lagi. Jadi tidak mengiyakan langsung, tapi kita menggali kebutuhan-kebutuhan yang lain, mungkin seperti apa yang lain yang mungkin bisa ditambahkan. Jadi tidak mengiyakan. Kan banyak mungkin yang keliling ya, ketika keliling nyari nggak ketemu-ketemu, terus pasti kan sales ini kan ada kondisi-kondisi putus asa kan, benar nggak kira-kira? Iya. Kondisi putus asa itu menyebabkan kita akhirnya kalau dapat order langsung sewenang langsung diproses, langsung nggak usah diproses langsung pulang gitu kan ya. Iya. Seperti itu. Itu dalam negosiasi tidak diperbolehkan. Kalau bisa harus melakukan ini menggali ulang kebutuhan yang lainnya supaya bisa menambah apa yang kita jual seperti itu. Oh, berarti kita cek lagi orderannya, terus kita sambil menawarkan produk-produk yang lain gitu ya, Pak ya? Ya, sambil menawarkan produk-produk lain, mungkin dia masih ada kebutuhan yang lainnya. Atau mungkin sebenarnya kuantitinya bisa lebih banyak gitu kali ya, Pak ya? Jadi lebih banyak lagi omsetnya. Iya, ini kan tujuan negosiasi ini kan salah satu cara untuk selain untuk closing,
juga untuk menaikkan menaikkan omset yang kalau produk-produk yang sudah reorder yang selalu ajak ya untuk reorder itu ini salah satunya cara yang bisa dilakukan. Berarti nggak boleh langsung bilang iya ya Pak ya, harus dikoreksi ulang lagi ya. Ini nanti sama dengan yang ini satu lagi nibbling namanya. Coba di sini yang di tengah agak loncat sedikit ya. Nah nibbling ini mirip. Nah, nibbling ini ada nibbling. Nibbling ini mirip ya, tapi ini bentuknya adalah PO yang sudah diberi. Jadi PO-nya yang sudah diberikan. PO. Jadi order-order yang sudah fix diberikan, tapi perlu dikoreksi. Ini yang lebih fix. Kalau yang tadi itu kan penawaran door to door, penawaran door to door ketika susah, terutama produk baru ya. Ketika susah kita mencari customer, sudah keliling kemana-mana. Seperti contohnya itu loh yang mungkin Anda mungkin tahu ya ceritanya yang punya McDonald. Colonel Sanders itu kan ada ceritanya kan. Pak. Ya. Kita lihat di IG seringkali muncul tuh Colonel Sanders itu pernah yang 1000 resep itu Pak ya. Kegagalan sampai 1000 resep apa gitu ya. Iya. Nah, kan sama peristiwanya kan sama seperti sales yang keliling ke satu lain ya. Ketika keliling pasti akan merasakan putus asa kan. Jadi putus asa, ini kok nggak laku barangnya ya kan. Mau pulang ini sudah kena target nanti pulang. Apalagi kalau sudah pulang punya supervisor yang galak, mana ordermu ya kan? Mana ordernya kok gak dapat kan? Dia kan punya bayang-bayang waduh sampai kantor gak dapat order nanti ini malu. di papan bot untuk pencapaian targetnya kosong misalnya. Kan berusaha kan. Nah, ketika terakhir mau dapat, nah langsung ada yang order akan seneng. Ketika seneng ini lupa kalau ternyata tugas dia sebetulnya kalau jadi sales itu kan harus juga ada yang namanya istilah pertumbuhan ya. Jadi omsetnya juga harus tetap dilipatkan kan begitu. Kemudian kalau yang flinch itu gimana ya Pak maksudnya? Kalau yang flinch ya, yang flinch ini nanti ada dua kondisi ya. Kondisinya yang pertama itu kan kalau produk yang sudah fast moving ya, itu kan ada kondisi ketika barang itu harus dibagi. Jadi di gudang kita mungkin sedikit, tidak banyak. Nah, maksudnya flinch di sini menunjukkan keterkejutan ketika customer kita order produk melebihi dari rata-rata pembelian sebelumnya. Yang biasa dia ambil ya. Rata-rata sebelumnya tiba-tiba kondisi barang kosong, nah dia minta mungkin lebih. Lebih 2 kali lipatnya. Nah, kita harus melakukan flinch. Loh Pak, kok banyak banget. Supaya dia juga ngerem permintaannya. Dengan kita melakukan, loh Pak, kok banyak banget. Otomatis dia juga berpikir kan, oh ya ini orderku terlalu banyak. Cuma 10. Kok sekarang aku minta 50 misalnya kan luar biasa. Jadi kita harus lakukan flinch. Flinch itu supaya ngerem gitu loh. Supaya customer kecewa kalau kita tidak membagi barang. Jadi dengan menunjukkan keterkejutan, terus kemudian kita mengatakan bahwa mohon maaf Pak, ini produk barangnya di gudang juga sedikit dan kita mau bagi. Nah, supaya tidak ya minimal tidak sampai dia kecewa kayak gitu. Jadi flinch di sini untuk mengerem ya Pak ya? Untuk mengerem atau yang sebaliknya, flinch ada 2. Atau sebaliknya untuk push ya. Nah, apresiasi customer-nya gitu ya Pak ya? Yang kedua itu ini lebih ke nge-push. Ketika produk kita memang berlebihan atau mungkin kita perlu fokus untuk menjual produk tersebut. Bisa kata-katanya seperti ini. Contohnya mungkin seperti ini. Pak, kok sedikit sekali produk yang diorder, tapi dengan nada yang seperti terkejut kayak gitu. Loh kok sedikit sekali Pak belinya, ini ordernya kok sedikit sekali. Nah, ini nanti juga akan mempengaruhi secara psikologis customer itu untuk berpikir, oh ya aku belinya kok tidak seperti biasanya. Banget ya gitu. Banget gitu. Nah, ini juga bisa nih dilakukan untuk permainan di dalam agar kita mendapatkan order atau kesepakatan seperti itu. Tapi waktu melakukan flinch itu kadang bisa negatif nggak ya Pak ya?
Flinch ini kan yaitu untuk mengatasi keselarasan komunikasi sebetulnya, keselarasan komunikasi antara penjual dengan pembelinya kan. Jadi untuk supaya balance gitu loh, tidak sampai dia merasa kecewa, ya. Tujuannya untuk itu. Oke, Pak. Selanjutnya nih Pak, kalau yang konfrontatif itu yang gimana Pak? Wajib ya, jadi semua penjual itu tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya konfrontatif atau ini apa, berargumen seperti itu. Oh ya, ke customer-nya Pak ya. Jadi kita harus hindari semua komunikasi yang sifatnya konfrontasi. Ya, seperti membantah, terus kemudian menyanggah, terus kemudian mengajak mungkin berselisih dan sebagainya, itu kita hindari. Karena apa? Customer ini kan, kalau itu adalah customer yang tetap, yang loyal kepada kita, kalau kita konfrontatif, otomatis kan untuk jangka panjangnya kan nggak bagus. Iya. Jadi ini perlu kita hindari kalau pas lagi negosiasi harga, meskipun itu dia nawar-nawar sampai rendah-rendah banget, sampai membuat kita membuat kita ya mungkin gemes, dan jadi tetap kita harus maksudnya menerima apa yang menjadi aspirasi dia gitu loh. Diterima dulu gitu ya Pak ya. Meskipun nanti eksekusinya belum tahu. Nanti ada triknya juga. Nanti kalau kita mau melompat di sini ada triknya di sini. Oh, siap Pak, siap. Sudah ada semua berarti ya ini ya. Jadi ada triknya di sini yang namanya ini apa? Menarik kembali penawaran. Nah, menarik kembali penawaran itu salah satu trik yang tadi yang terkait tadi. Jadi ini contohnya seperti ini. Pernah lihat sales-salesnya Columbia, ada nggak yang dari si teman-temannya dulu pernah jadi salesnya Columbia? Mudah-mudahan nggak ada ya. Apa tuh Pak? Itu kan ini produk yang dijual adalah produk elektronik. Nah, elektronik itu bisa kompor gas, bisa apa, magicom atau apa pokoknya, atau televisi atau kulkas ya yang dijual itu biasanya langsung ke user, ke ibu-ibu gitu ya. Nah, contohnya menjual kompor gas misalnya, ada salah satu ibu yang kemudian menawarkan, biasanya ibu-ibu menawar ya, senang juga menawarkan, ditawar ketika ini saya misalnya harga 200.000, nah kemudian ditawar 150.000 ya kan. Nah tentunya kalau mama saya langsung 50% Pak tawarnya. Oh gitu, ya nggak apa-apa, ditawar. Misalnya tawar 60% kan tinggal 40%. Nah si sales yang hebat akan melakukan trik ini. Oke Bu, penawarannya saya terima ya kan. Cuma nanti saya harus kembali ke kantor dulu untuk merundingkan apakah permintaan Ibu disetujui atau tidak. Nah di kantor ya kan. Nah, setelah itu, setelah mengatakan seperti itu kan otomatis ada harapan bagi ibu yang tadi yang pesen ya kan. Pasti punya harapan. Nah kemudian pulang kantor, nah si sales yang hebat ini tidak langsung ngabari, tapi dia akan berkoordinasi dulu di kantor ya, kondisi yang ada itu mengenai harga terkini, terus kemudian diskon yang harus diberikan atau mungkin diskon yang standar yang harus diberikan. Nah, dikoordinasi dulu, tapi tidak segera mengabari. Dikabari itu mungkin bisa seminggu atau 2 minggu kemudian. Nah, ketika seminggu 2 minggu nggak ada kabar, otomatis ibu yang tadi yang nawar, yang sudah dikasih angin tadi kan ya, pasti akan cemas. Waduh, ini penawarannya kok nggak dikabar-kabari, ini bagaimana? Kan bingung gitu loh. Ya. Nah, ketika kondisi seperti itu kan pasti dia akan nelpon kan ke salesnya kan. Mas, Pak, atau Mas atau Pak ya, itu gimana gitu. Bagaimana dengan kemarin yang kompor yang mau dijual ke kami itu, bagaimana dengan harganya? Terus kemudian si sales yang hebat ini mengatakan begini, oh maaf Bu ya, ini kebetulan stoknya tinggal 2, dan kemudian harga juga ada, karena kan harga kan bisa jadi ketika waktu itu kondisinya sedang berubah ya, sampaikan Bu ini kebetulan harganya mau berubah, mau naik menjadi sekitar sekian, misalnya 250.000. Nah kira-kira Ibu mau nggak kalau misalnya harganya tetap yang kemarin 200 ya, ini barangnya tinggal 1, Ibu mau nggak kira-kira?
Kalau misalnya Ibu enggak mau, ya sudah, ini berarti nanti Kasihkan ke yang lain. dapat harga yang 250, otomatis sebagai pembeli kan tidak mau kehilangan ya, jadi tidak mau kehilangan, Kasih diambil. akhirnya diambil ya kan. Itu sebetulnya tadi terkait tadi. Jadi trik-trik ini sering yang jualan produk-produk elektronik itu atau produk-produk yang itu loh, mungkin pernah tahu punyanya Signora. Nah, Signora itu kan spesialis menjual produk-produk rumah tangga tapi dijual secara kredit membayar 10 kali kayak gitu ya. Membayar 10 kali. Ya itu triknya kayak gitu tuh biasanya. Pakai cara-cara itu tidak konsumennya supaya tidak sama-sama win-win gitu loh. Selanjutnya untuk negosiasi awal dia ada apa lagi ya Pak? Tadi. Nah, ini yang awal ya, ini kan sudah selesai, terus kemudian ya, ada return seller dan buyer. Ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Ini pernah nggak kita sering ya, teman-teman pasti pernah ke ke pasar-pasar tradisional. Iya. Tradisional tuh kalau di Surabaya itu bisa di Pabean ya kan, atau mungkin di Pasar Turi Lama dulu ya. Kalau kita beli sesuatu itu tidak seperti di supermarket. Nah, kalau supermarket pasti harganya sudah fix. Nah, ini kalau kita ke pasar tradisional biasanya kalau beli lombok atau beli apa itu kan nawar kan ya. Nah, contohnya mungkin saya waktu kecil dulu saya ada cerita waktu kecil dulu oleh ibu kan sering diajak ke pasar gitu ya, beli lombok, beli pokoknya sayuran atau apa gitu loh. Nah, waktu itu berhenti di lapak penjual lombok, ibu-ibu yang lombok ya. Terus kemudian dia menanyakan berapa 1 kilo lombok merah gitu ya. Katakanlah waktu itu mungkin berapa ya, mungkin 10.000 misalnya. Nah, ibu saya ngomong, boleh nggak 5.000 ya, 5.000 beli 1 kilo. Nah, ketika belum selesai tawar-menawar itu selesai, nah saya waktu itu masih kecil terus ditarik, diajak pergi gitu loh. Oh iya. Terus paham, Pak. Diajak pergi, terus keburu-buru mau pergi gitu loh. Iya. Waktu itu saya berpikir loh, kok belum selesai kok sudah ini nggak diterusin gitu loh. Terus agak jauh ibu saya noleh dikit, terus ibu yang jualan pasti panggil sih Pak. Nggak manggil, tapi dia nata-nata lomboknya ditata-tata gitu seolah-olah dia nggak butuh gitu loh. Oh iya. Jadi di dalam negosiasi itu ternyata ada negosiasi yang tidak ingin menjual dan tidak ingin membeli. Kondisi itu berarti reluctant ya Pak ya? Reluctant seller dan buyer itu seperti itu. Ya, ini sering secara negosiasi alamiah itu sering kali dilakukan ini. Berarti ibu-ibu itu top banget ya Pak ya? Tanpa perlu belajar pemasaran, udah menerapkan teorinya nih Pak. Itu alamiah itu negosiasi. Makanya teori ini kan saya kumpulkan dari berbagai teori yang ada itu mengacu pada kondisi-kondisi yang memang praktek-praktek itu selalu dilakukan kayak gitu. Oh gitu, oke Pak. Jadi ini caranya seperti itu. Terus kalau yang teknik ini lebih ke cara-cara negosiasi yang terkait dengan kondisi seperti kalau kita mau closing. Kalau closing itu kan di dalam proses selling itu kan ada ya, memberikan informasi ya kan, terus kemudian terus sedikit negosiasi itu mulai dari kesepakatan harga, kesepakatan kapan dikirim, kesepakatan kapan produk itu menggunakan apa pembayarannya, itu kan sudah dibicarakan semua. Tapi seringkali tidak closing, tidak segera tutup penjualan. Nah, seperti penjualan mobil misalnya, penjualan mobil itu kalau orang beli kan masih banyak yang dipikirkan ya. Iya, pasti. Mengenai asuransinya, mengenai warnanya, mengenai bagaimana nanti banyak sekali yang dipikirkan gitu loh. Ketika dipikirkan itu, akhirnya sales nggak bisa segera closing. Nah, teknik di sini dipakai seperti ini, Pak, Bu, kalau tidak segera Anda putusi sekarang, ya kan, terkait warna, terkait cara pembayarannya, atau pakai kredit atau pakai seperti apa, nanti seminggu lagi sudah tidak ada program yang harganya sekian. Jadi mau segera ditantangani PO-nya, ya kan,
Segera tantangannya aja PO-nya ini supaya nanti Ibu mendapatkan fasilitas program promosi atau diskon khusus di akhir tahun misalnya. Nah ini seringkali sales mobil pakai cara ini, WIS Teknik. WIS Teknik ini untuk meng-closing ya, segera meng-closing sebuah kesepakatan yang sudah terjadi. Oh, Nah, oke, ini sering siap, dipakai siap, Pak. oleh sales mobil tuh. Berarti mempersempit waktu customer untuk berpikir Ya, kembali ya Pak ya? jadi nanti caranya seperti ini. WIS Teknik, oke Bu, kalau sudah setuju semua ya mengenai harga dan sebagainya, kapan segera di DP? Kalau tidak segera di DP, nanti akan ada perubahan harga. Setelah itu dia akan ada perubahan harga, setelah itu langsung dia diam. Jadi membuat keadaan itu sunyi gitu loh. Jadi membuat keadaan sunyi sehingga dia nanti akan berpikir. Nah ini di sini ya, memberikan kesempatan berpikir kepada lawan bicara. Kita akan penawaran kita dipertimbangkan seperti itu. Dengan membuat suasana sunyi setelah menekan suatu kata-kata. Jadi kata-kata yang ditekan tadi kalau tidak segera diselesaikan DP-nya, nanti promosinya akan tidak berlaku lagi seperti itu. Setelah itu diam. Nah, teknik-teknik ini teman-teman yang di mobil itu biasanya sering kali pakai. Nah, selanjutnya nih Pak, kapan nih kita masuk ke gambit negosiasi tengah? Itu maksudnya case-case seperti apa yang... Nah, yang tengah ini ya. Masuk Jadi ke yang sini. tengah itu ada 4, antara lain adalah bagaimana menangani deadlock. Ya, deadlock ini kan ketika kita melakukan negosiasi, ya harga sudah oke, pembayaran sudah oke, terus ada satu permintaan, mungkin permintaannya mungkin fasilitas ongkirnya itu gratis misalnya, minta gratis. Tapi perusahaan berikan fasilitas itu, sehingga muncullah yang namanya ketidaksepakatan sementara ya, seperti rel kereta api yang tidak pernah ada ketemu titiknya kan ya, dua-duanya jalan, satunya ingin menjual, satunya ingin membeli. Itu adalah kondisi deadlock. Kondisi deadlock di mana satu ingin membeli, satu ingin menjual, tapi belum ada kesepakatan titik tengah yang menemukan seperti itu. Ya. Nah, deadlock ini harus diatasi karena di dalam penjualan deadlock ini seringkali terjadi. Customer-nya yang tadi potensial membeli hilang ya kan. Itu banyak yang loss transaksi ya. Loss transaksi itu karena deadlock yang tidak diatasi. Kalau deadlock-nya itu seringkali terkait dengan harga, biasanya harga yang dengan kuota yang cukup tinggi minta diskon yang cukup banyak misalnya. Nah ini harus diatasi. Nah cara mengatasinya itu ada 3 metode ya. Metode pertama itu kalau sekarang ini kan kalau kita jualan kan caranya kan banyak ya, bisa melalui offline ketemu ya, ketemu juga ada yang melalui Zoom seperti ini atau mungkin melalui telepon ya. Nah, metodenya kita ubah. Kalau selamanya ini kita cara komunikasinya lewat WA atau mungkin lewat telepon, ya kita kunjungi, diubah menjadi bentuknya kunjungan. Bentuknya kunjungan kita datangi, kita ajak ketemu supaya dengan face to face itu bisa diharapkan lebih enak. Ya Pak ya, titik tengahnya. Ya, waktunya diubah. Terus yang kedua tempatnya, lokasinya juga diubah. Kalau selama ini kita mungkin secara tempat kalau kunjungan ya, kalau yang offline itu kan kunjungan. Nah itu diubah, kunjungannya tidak ke tempat yang tadi yang sering kita kunjungi. Misalnya kalau kita jualan ke toko atau ke outlet, nah itu tidak di outlet itu kita datang, tapi ngajak dia mungkin sore hari makan ya. Siang. Makan siang atau sore hari kita ajak temu ya kan. Terus kalau yang perut kenyang negosiasi lancar kayaknya Pak ya. Ya, lancar ya. Karena itu yang kita ubah dalam mengatasi deadlock ini. Terus yang ketiga, deadlock ini kita atasi dengan tentunya harus ada orang yang punya wewenang ya dalam membantu ya kan. Kalau kita sebagai sales di suatu perusahaan kan tentunya ada backupnya. Backupnya siapa? Mungkin ada supervisor, ada manajer yang ada di belakangnya itu ya kan. Kan setiap supervisor atau manajer kan pasti punya yang namanya kuota mungkin kuota dari anggaran diskonnya ya kan,
Iya. Dan sekian nanti yang memutuskan supervisor. Untuk nanti anggaran sekian manajer, mungkin anggaran sekian lagi direktur misalnya, pembelian-pembelian yang cukup gede, nah, direktur kan ada berjenjang itu, ada tahapan-tahapan di dalam membentuk itu organisasi yang bisa untuk negosiasi gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, ketika ini deadlock ini, nah, siapa yang bisa membantu? Kalau supervisor yang bisa membantu ya supervisor yang diajak untuk ketemu dengan customer atau kliennya kan, untuk membicarakan batas-batas pencapaian yang disepakati seperti itu. Nah, itu harus dirangkai. Jadi di dalam perusahaan harus ada budget-budget supaya nanti di dalam penjualan itu bisa lancar kayak gitu. Kemudian tadi saya sempat singgung masalah trade off ini. Nah, trade off ini adalah trik juga ya, gambit permainan yang biasanya juga dipakai. Trade off ini kalau customer-nya meminta sesuatu lebih, nah kita sebagai penjual juga harus meminta sesuatu yang lebih. Timbal balik ya Pak ya? Timbal balik. Nah, timbal baliknya itu apa? Seperti contohnya, kalau customer-nya biasanya beli kredit ya, tiba-tiba, wes aku potongan diskon sekian, kasih tambah 5% dong, kayak gitu misalnya. Nah, kalau dia minta sesuatu yang lebih, lah kita juga harus minta sesuatu. Ya, kalau selama ini kredit, ya tolong dong kalau misalnya minta tambah diskon 5%, tolong dong saya dikasih tunai, jangan kredit lagi, kan begitu. Oh iya. Ya. Ya, atau mungkin saya punya contoh, kalau dulu saya waktu keliling di supermarket, saya kan dulu pernah menjadi suplirnya supermarket seperti Hypermart, terus kemudian Carrefour dan sebagainya itu. Kalau produk consumer good kan perlu yang namanya space untuk display. Nah, kita biasanya dikasih display reguler ya kan, reguler itu yang wajib oleh Carrefour maupun hypermarket itu disediakan. Terus ada lagi display yang spesial. Display spesial itu mungkin sering kita lihat kayak kalau lebaran, duit atau mungkin sirup itu kan dijajar di lantai cukup panjang. Nah, floor itu namanya biasanya kayak gitu. Kan biasanya supermarket itu kan setiap tahun itu secara berkala pasti minta yang namanya ini tambahan-tambahan diskon untuk program-program mereka gitu. Entah itu 2%, entah itu 5%. Nah, ketika mereka minta seperti itu, nah kita juga minta sesuatu. Oke, nanti tak ajukan ke kantor ya. 2 atau 5%, tapi syaratnya saya harus kasih floor yang panjang. Nah, nanti kita ukur. Nah, itu biasanya kayak gitu. Supaya apa? Dengan kita membuka floor ini, otomatis kesempatan jual kita juga akan tinggi. Lebih besar. Nah, ini di sini, di trade off ini. Berarti minta imbal balik ke customer-nya ya Pak ya? Imbal balik. Jadi kalau customer minta sesuatu, kita juga harus minta sesuatu. Tidak langsung kita beri begitu saja. Kalau diberi begitu saja ya berarti kan tidak ada unsur yang namanya negosiasi. Nah, di situ. Oke, siap-siap Pak. Nah, ini saya lihat ada hadapi orang yang tidak berwenang memutuskan ini. Nah, ini lebih ke berbicara mengenai mediasi ya. Jadi kalau kita jualan secara kecenderungan yang offline itu kan selalu harus kunjungan ya. Kunjungan itu berarti harus menemui kan. Nah, ketika kita menemui tidak menghadapi orang seperti ini penjualan yang B2B ya, ke pabrik-pabrik itu. Saya dulu punya pengalaman menjual produk untuk industri ya. Jadi produk dulu saya jual itu produknya yang dipakai untuk bahan membuat saus ya. Kalau kita makan bakso itu kan ada saus merah itu loh, tomat. Oh iya. Nah, itu orang ngomong, ada yang ngomong, oh saus tomat itu terbuat dari dari pepaya. Tapi tidak dari pepaya seperti itu. Ada industri tertentu yang memakai powder ya. Powder itu bisa powdernya dari ketela pohon yang dipowder, jadi dijadikan kayak tepung kayak gitu ya. Terus lombok yang dijadikan tepung. Nah, saya tempo hari pernah menjual produk seperti itu ke industri-industri seperti perusahaan pabrik kecap, terus pabrik saus kayak gitu. Nah, ketika ke mereka itu pasti kalau penjualan B2B tidak langsung keputusannya cepat.
mereka perlu riset, perlu mencoba produknya gitu loh. Diproduksi ya, butuh waktu. Trial dulu ya Pak ya, trial dulu. Supaya nanti hasil produknya itu layak untuk jadi produk yang bisa dijual gitu loh. Nah, ketika kita menjual B2B itu yang kita hadapi banyak sekali, mulai dari direkturnya, si pemilik ya, kemudian R&D-nya, kemudian ada lagi ini. Finance juga Pak. Finance biasanya jangan terlibat terakhir bayar. Iya, terakhir. Purchase manajernya. Atau mungkin kalau kita tidak langsung kenalan sama pemilik atau yang lain-lain ini, biasanya kita ketemu orang security atau customer service. Oh iya, di depan. Nah, ketika kita pertama kali ketemu itu biasanya banyak kendala, hambatan. Nah, ini ketika kita banyak menghadapi hambatan itu, kita ngomong ke customer service-nya, baik Bu atau Pak ya, saya kira kedatangan saya ini sangat penting karena ada pesan-pesan atau pesan-pesan yang perlu diketahui oleh pengambil keputusan tadi, entah kita menyebut bagian pembeliannya atau pemiliknya, seperti itu. Tapi waktu kita mengatakan itu, seolah-olah CS ini yang bisa memutusi kayak gitu loh. Seolah-olah ini hanya untuk permainan negosiasi yang sifatnya itu tidak lebih ke advance-nya gitu, lebih ke permukaannya, lebih awal gitu, di awal-awal. Oke. Jadi kita nego supaya kedatangan kita itu paling bisa dimediasi untuk ketemu di lain waktu, kalau misalnya waktu itu tidak ketemu. Iya sih Pak, biasanya kan sama CS-nya langsung ditanyain ya biasanya, sudah buat janji belum, kayak gitu kan biasanya. Ya, itu salah satunya, sudah buat janji belum. Nah, ketika dia mengatakan seperti itu, kan kita menginformasikan sedikit apa yang yang kita harapkan ketika datang itu kan. Nah, pada saat itulah kita sampaikan. Saya yakin kedatangan saya berikutnya pasti bisa ketemu dengan Pak siapa gitu ya. Ini hanya untuk di awal-awal sebelum ke arah yang negosiasi yang lebih dalam gitu. Siap. Ya. Terus selanjutnya yang dimaksud penurunan nilai pelayanan itu yang seperti apa ya Pak? Apakah penurunan nilai pelayanan dari kita sehingga perlu gambit tengah gitu Pak? Penurunan nilai pelayanan ini biasanya ketika closing itu customer akan menanyakan, kalau produk-produk yang terkait elektronik biasanya yang ditanya adalah garansinya bagaimana ya kan, itu penurunan nilai pelayanan. Jadi ada semacam ketika closing ya, jadi ketika closing itu ditanyakan, ada sedikit rasa kekhawatiran customer ketika transaksi terjadi itu tidak akan disupport secara purna jualnya, seperti itu. Jadi kita sebagai negosiator harus mampu untuk menjelaskan. Mampu untuk menjelaskan itu apa? Salah satunya adalah garansi misalnya. Oh, jangan khawatir Bapak Ibu, karena produk ini akan digaransi selama 3 bulan atau mungkin 1 bulan, seperti itu. Oh, berarti di sini kekhawatiran customer kalau misalkan setelah closing sudah kita lupakan begitu saja gitu ya Pak ya? Kita lupakan begitu saja. Jadi bagaimana kita menghandling kekhawatiran customer itu terhadap layanan yang sudah selesai tadi, ya kan? Kalau sudah closing kan terus dibayar selesai sudah kan? Iya, biasanya lupa. Ya, kalau kita penjualannya mungkin barang-barang elektronik khususnya, itu tetap harus kita mampu negosiasikan, maksudnya memberi semacam informasi yang membuat customer itu tenang gitu loh. Maksudnya tidak sampai, waduh nanti kalau ini rusak, terus servisnya kemana, terus kemudian ini harus seperti apa, kita harus mampu bisa jelaskan. Karena ini adalah bagian daripada negosiasi ya, karena kan kaitannya dengan closing. Jangan sampai terjadi pembatalan kayak gitu. Kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan baik kan bisa jadi closing tadi batal akhirnya. Nah, ini yang dimaksud di gambit tengah tadi, ya kan? Oke Pak, ini kalau nggak salah dia masih ada gambit akhir ya Pak ya? Nah, ini gambit akhir mungkin yang terakhir ya, ada berapa ini? Ada 5 ya. Nah, ini ada gambit good gay and bad gay.
Sebentar sih Pak, mungkin rekan-rekan bisa sambil bertanya lewat chat kalau Boleh, boleh. misalkan takutnya ada yang mau ditanyain gitu Pak dari gambit awal dan gambit akhirnya. Jadi sambil kita bahas terkait gambit akhir, mungkin teman-teman kalau misalkan mau tanya terkait gambit awal dan gambit tengah bisa langsung di chat aja di Zoom-nya. Oke Pak, mungkin bisa kita lanjutkan Pak ke yang good guy or bad guy ini Pak. Ya oke, untuk yang terakhir, bagian terakhir ya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya film cowboy yang tiba-tiba menangkap atau mungkin ada yang ditangkap gitu ya, atau sheriff Iya Pak. sheriff yang nangkep, mungkin ada nangkep penjahat gitu ya, atau orang yang lagi apa gitu ditangkap, kemudian dipukul ya, ada yang sheriffnya itu sangat kejam, dipukul sampai apa, yang dipukul itu suruh mengaku tapi nggak mengaku-ngaku karena ingin bertahan gitu ya. Terus kemudian diilustrasikan ini si sheriff yang kedua tiba-tiba datang, terus kemudian dia nggak mukul tapi ngajak berbicara dengan lemah lembut tapi nggak mukul ya. Kalau mungkin dibahasakan, ya wes kamu ngaku saja lah, karena kalau nggak ngaku nanti kamu dipukuli lagi kayak gitu. Nah, setelah itu baru dia mau bicara ya kan, mengatakan, memberikan informasi tertentu seperti itu. Nah, ilustrasi ini di dalam negosiasi ternyata ada. Jadi terutama kalau di penjualan B2B ya, itu pasti ada buyer ya, bagian pembelian yang galak, terus satunya lagi orangnya itu gampang. Itu memang disetting ternyata. Jadi di dalam negosiasi itu disetting orang ini harus diperankan sebagai good guy, orang yang baik. Satunya yang bad guy. Supaya apa? Di dalam negosiasi itu bisa lebih closing ya Pak ya. Lebih baik lagi. Tapi ini lebih banyak dipakai oleh buyer. Atau mungkin kalau kita sebagai orang penjualan juga bisa memerankan dua gitu ya, mungkin berpasangan. Nah, jadi berpasangan, satunya yang kalau diajak dinego nggak bisa. Kalau gitu sih, Pak. Kalau melayani biasanya, ini kok selalu ngasih diskon, satu kok galak, gak ngasih diskon. Iya. Sehingga kecenderungan customer-nya mau ke yang penjual yang selalu ngasih diskon. Itu ternyata bisa disetting gitu loh. Jadi dalam negosiasi ini real, ini ada memang seperti ini. Kalau di supermarket, saya dulu waktu melayani banyak supermarket itu ternyata ada supermarket tertentu yang nyeting bagian pembeliannya. Kalau bagian pembelian itu kalau supermarket istilahnya apa, merchandiser. Iya, merchandiser itu di setting yang satu galak, yang satunya lemah lembut, sehingga nanti kalau lagi ada program-program apa itu selalu agar negosiasinya lancar. Nah, kita larinya ke yang ini, yang nggak galak itu. Itu memang disetting. Jadi ada semacam ya permainan peran gitu. Karena ini kan gambit ya namanya. Gambit itu permainan peran sebenarnya. Permainan peran. Kalau tapi yang good guy dan bad guy ini juga bisa dipakai untuk mengarahkan customer ya Pak ya? Kalau mengarahkan customer lebih ke titik negosiasinya ya, lebih ke sana ya. Jadi lebih ke terutama di sisi mau closing dan sebagainya itu mungkin ke sana, lebih ke sana. Tapi kalau awal-awal ya speknya memang harus good guy ya kalau awal-awal. Nah, seperti itu. Misalkan nih Pak, saya pegang customer. Misalkan supervisor saya pegang customer seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan mau dialihkan ke saya bisa pakai metode yang ini, Pak. Selama case-nya seperti apa? Jadi case-nya harus diketahui dulu. Mungkin si customer ini lebih suka di-handle sama supervisor saya gitu misalkan. Nah, di satu titik kan supervisor itu kan sebisa mungkin sebenarnya nggak handle terlalu banyak customer gitu kan, Pak. Nah, mungkin kalau misalkan mau mengalihkan ke saya itu bisa pakai metode yang ini nggak ya, Pak? Jadi misalkan supervisor saya tadi ini pura-pura jadi seseorang yang sibuk, yang nggak bisa dinego kayak gitu-gitu. Oh, bisa seperti itu untuk diarahkan supaya tidak selalu ke supervisor. Bisa. Siap.
Ya sama seperti ini, contohnya kalau ada usaha yang awalnya mungkin semuanya yang marketingin kan pemilik misalnya ya. Iya Pak. Bisa gitu. Ketika perusahaan itu besar dan kemudian sudah ada tim penjualan, otomatis customer yang biasa ke owner kan nggak mau dilayani oleh ini tim penjualannya kan, mintanya ke owner terus ya kan. Iya itu sih Pak. Nah itu bisa jadi Sama kayak gitu Pak. nanti bisa jadi dialihkan mungkin ke orang marketing atau penjualan tuh mungkin lebih fleksibel. Kalau owner ya itu terus dianggap nggak bisa ditemui, sibuk karena sibuk banyak pekerjaan kan, bisa jadi seperti itu. Itu bisa seperti itu. Ya sama seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya, siap Pak. Ya. Siap, Kemudian bagaimana meruncingkan konsesi? Konsesi ini kan untuk mencapai kesepakatan ya. Jadi dalam negosiasi itu selalu tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan. Nah, di dalam mencapai kesepakatan itu yang bisa diatur salah satunya ini ya, sudah nggak bisa lari kemana-mana. Dan harga dan diskon ini memang harus disetting dengan benar agar yang tadi di awal ya Pak ya berarti ya. Iya, jadi kalau kita lagi bernegosiasi karena negosiasinya itu seringkali cenderung ke harga, nah ini nanti harus disetting. Jadi betul-betul punya struktur harga yang disetting secara rapi gitu loh. Kalau bisa berjenjang memang, jadi ada jenjang-jenjang. Kalau cuma levelnya cuma 1 atau 2 level untuk perbedaannya itu Pusing akan sih, Pak. banyak kesulitan. Mungkin minimal bisa sampai 3 sampai 4 step gitu. Sih, Pak. Iya, saya biasanya sih 4 sampai 5 malah, Pak. 3, 4 sampai 5 step. Kalau 2 aduh setengah mati kalau 2. Nah, ini sebetulnya di sini kesulitannya. Jadi di konsesi ini kan mengatur harga dan diskon ya, mengatur harga dan diskon itu untuk supaya konsesinya cepat meruncing seperti itu. Ya saya kira semua itu ini ada di dalam praktek-praktek. Nah ini tadi sudah ya. Ya sudah Pak tadi itu. Jadi terakhir ini lebih ke memposisikan diri kita mudah diterima ya. Jadi kita kembali ke sini. Sebelum negosiasi itu kan memang ada terutama di dalam komunikasi ini ya. Jadi sebelum sampai ke sini itu kita awalnya pasti di sini. Komunikasinya dulu ya Pak ya. Supaya bagaimana kita bisa berkomunikasi lebih dalam dengan customer. Kalau produk-produk bagaimana bisa nggali ya Pak ya. Kalau misalkan komunikasinya sendiri nggak lancar di awal ya. Ya komunikasi awal ini kan paling sulit. Bagaimana kita menggali kebutuhan customer-nya, terus anggaran customer, terus produk-produk tertentu yang sulit penjualnya, itu biasanya kita harus buat di sini. Jadi menggali kebutuhan, menggali anggarannya seperti apa, ya kan. Terutama penjualan yang B2B itu yang agak susah. Seperti Pak Fran ini kan juga penjual jasa kan, menjual jasa konsultan. Menjual jasa konsultasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau sekarang ini bermunculan banyak konsultan, banyak coach yang banyak sekali, terakhir ini kan banyak sekali. Itu juga mungkin kalau lancar ya bisa bertahan sampai puluhan tahun ya kan. Tapi kalau tidak lancar mungkin 1 tahun 3 tahun sudah tutup ya. 1 sampai 3 tahun mungkin sudah tumbang ya kan. Karena apa? Penjualan yang terkait jasa ini sangat sulit sekali untuk closing ya. Saya aja mungkin setahun dari 150 customer mungkin 20% saja yang bisa closing. Nah, sisanya tidak bisa closing karena apa? Karena selain anggarannya yang dipakai kan cukup besar gitu loh. Ya, sekali project itu kan bisa sampai besar sekali gitu. Jadi memang di anggaran agak susah. Jadi di sini harus kuat sekali. Ya kuatnya supaya mudah kita diterima itu bagaimana? Banyak metode yang bisa kita pakai. Kalau metode yang pendek-pendek itu seperti mirroring ya. Contohnya mirroring itu bagaimana kita menyamakan visi samakan samanya ya. Menyamakan bahasa tubuh. Oh, iya sih.
menyamakan bahasa tubuh ketika kita berkenalan ya. Berkenalan itu kan ketemu pertama kali. Pas pertama kali ketemu. Pertama kali kita ketemu itu kita harus bisa fleksibel, bisa mengikuti bahasa tubuh mereka gitu loh. Jadi bahasa tubuh yang pertama itu dalam komunikasi sangat penting agar kita mudah diterima gitu loh. Supaya nanti diterima dulu ya Pak ya sama customer-nya ya. Ini secara psikologisnya kita diterima. Secara psikologis, setelah itu secara filosofinya. Nah, filosofi itu kesamaan visi misi dia. Kalau bisnis biasanya kan ngomongnya tentang bisnis ya kan. Misalnya kalau dia punya bisnis, saya punya bisnis distribusi ya. Mendistribusikan produk apa Pak? Mayora, terus kemudian Nestle, kemudian apalagi. Nah, ketika kalau kita tidak paham dengan industri itu dan kita tidak punya link atau mungkin kenalan di bidang itu, kita kan sulit ngomongnya gitu loh, nggak nyambung. Tapi kalau kita sudah bisa nyambung dan klik, nah kemudian kita bisa mulai mempengaruhi, mungkin dari tujuannya itu seperti apa, visinya apa, terus kemudian anggarannya seperti apa, mulai kita pengaruhi pelan-pelan. Nah itu pun tidak langsung closing, mungkin bisa 3 tahun kemudian baru bisa closing. Baru tetap. Iya, 3 tahun. Saya punya klien tuh yang 3 tahun yang lalu pernah menghubungi, baru closing tahun ini ada yang kayak gitu. Oh. Ya. Sampai 3 tahun kemudian ya Pak ya? 3 tahun kemudian baru closing. Itu masih ditanya-tanya terus gitu Pak? Maksudnya masih di follow up terus setiap tahunnya atau gimana? Cuma sehilo saja. Closing, Pak. Sehilo saja. Oh, oke. Sehilo mungkin saya kirimi kayak apa video-video, saya kirimi ini apa? Mungkin apa kayak artikel-artikel yang bermanfaat bagi mereka gitu. Saya kirimi kayak gitu. Baru closingnya di 3 tahun kemudian ya Pak ya? Kemudian, nah dalam memposisikan diri ini tadi pakai mirroring yang pertama ya, terus kemudian ada juga yang menggunakan metode ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang seperti contohnya Bapak dari mana, lahir di mana, hobinya apa. Oh, ya. Nah, itu untuk menyamakan. Ketika misalnya Bapak, oh lahirnya di mana? Oh lahirnya saya di Surabaya misalnya. Oh dia lahirnya di New York, gak sama. Kalau nggak sama, nah diganti nanti. Pak. Ya. Ganti apa hobinya Pak? Oh saya hobinya pelihara ini ikan koi misalnya. Waduh, aku gak pelihara ikan koi. Tanya lagi. Tanya yang lain lagi ya Pak ya. Tanya lagi sampai ketemu ini apa? Titik yang pas di mana gitu ya? Yang pas di mana? Jadi, oh iya Pak, ini ada satu pertanyaan Pak. Ya. Boleh. Dari Pak Kori, ya. Saya bacakan dulu ya Pak ya. Malam Pak Frans, izin bertanya, ada tips nggak Pak untuk tim sales yang masih baru agar bisa lebih pede untuk negosiasi dengan customer yang lebih berpengalaman dalam nego? Jadi ini sales baru ketemu customer yang udah pengalaman banget nih Pak negonya. Ada tips nggak ya Pak? Kalau seperti ini, jadi gini, kalau untuk apa? Ini apa, salesman ya? Salesman atau CS? Sales Pak, sales baru. Sales, ya. Baru jadi banget ini sales. Sales baru ini kan memang harus dilatih dulu ya. Yang pertama mungkin penguasaan, kalau secara umum kan product knowledge yang harus kuat dulu ya kan? Iya. Nah, product knowledge-nya harus kuat dulu yang pertama ya. Pengetahuan tentang produk, terus kemudian tentang harganya ya kan? Tentang industrinya juga harus tahu. Kalau ketemu yang sudah pengalaman, biasanya memang apa ya? Biasanya kita sebagai sales biasanya ditekan, dimintai semacam apa? Mungkin kalau secara harga mungkin minta murah. Kemudian kita mungkin seringkali dibanding-bandingkan. Waduh, kalau beli dengan Anda ini harganya mahal, saya punya kalau ambil supplier lain harganya pasti murah. Itu memang seperti itu kalau customer yang sudah senior ya. Jadi bagaimana untuk melakukan negosiasi agar sales yang datang itu paling nggak bisa memberikan harga yang mungkin bisa lebih rendah daripada harga sebelumnya kan, seperti itu kan. Ya, itu memang masuk dalam hukumnya negosiasi. Lah tipnya apa untuk sales yang
baru supaya pede, ya itu yang pertama kuncinya produk knowledge-nya harus kuat dulu ya kan. Terus harga, terus kemudian dia punya kemampuan untuk memang perlu training ya. Jadi sales baru ini kan perlu yang namanya training ya. Perlu Salah jam terbang gitu ya Pak ya? salah satunya ini tadi tip-tip yang ada di sini tadi yang saya sampaikan ini harus belajar. Oh, Jadi oke, siap, Pak. belajar cara negosiasinya harus seperti apa. Kalau misalnya ngomongnya seperti ini harus seperti apa. Ini kan tadi sebenarnya step-step yang harus dipelajari oleh ini sales yang baru. Oh, oke. Ini Jadi sales bisa baru. pakai metode ini ya, Iya, metode gambit ini Pak. harus mengerti dulu cara-cara negosiasi, harus tahu. Jadi hukum negosiasinya harga itu harus seperti apa, tidak boleh yang namanya kita langsung kalau menawarkan harus net langsung menganggap kita bahwa dengan jualan net ini harganya termasuk murah, tapi setelah ditawar kalau ketemu yang senior tadi apa yang mau kita ini ya kan, mau kita rentang negosiasi yang mau kita ini kan mainkan kan nggak ada jadinya. Jadi ini harus belajar di sini juga, belajar negosiasi ini. Terus selain itu juga belajar mengenai peta mental ya, peta mental konsumen itu kan ada, peta mental konsumen itu. Nah, peta mental konsumen itu ada yang orang yang bentuknya itu visual ya kan, ada yang auditori, yang kinestetik ya kan. Jadi kalau nemui customer yang sudah senior biasanya, nah itu harus kita tahu, orang ini termasuk apa, supaya bisa dalam mempengaruhi itu bisa cepat kayak gitu. Bisa lebih cepat. Lebih cepat. Kalau yang visual itu kan biasanya meminta menunjukkan ya produk yang kita tawarkan digambarkan. Secara original atau visualnya harus ditunjukkan seperti itu. Kalau yang auditori nggak perlu, jadi diceritakan, dijelaskan secara ini aja, secara gambaran besarnya lewat bahasa verbal sudah bisa gitu. Terus yang customer satunya yang kinestetik itu harus ini dua-duanya dijelaskan dan juga harus bereksperimen dengan produknya. Seperti kalau beli mobil itu kan ada test drive, tes ini mengendarai kan ya, kan seperti itu kan. Itu salah satu cara untuk ini, untuk supaya bisa bernegosiasi dengan lancar kayak gitu. Iya Pak. Customer-nya harus diketahui dulu seperti apa. Kalau yang negosiasi ini kan trik-triknya kalau sudah masuk ke bagian yang tadi ya, sudah di sini, sudah respon, nah tinggal ini aja kan. Titik negosiasinya yang ke sini. Ya. Ini kan titik akhir aja, titik akhir menuju ke sini kan, satu langkah step. Ya itu salah satu tipsnya ya, memang harus di training. PPD kan. Gimana Pak Kodi? Sudah menjawab belum Pak? Ya, jadi mesti tetap butuh training dulu Pak. Kalau nggak di training ya nggak pede, susah. Siap. Oke, thank you Pak Fran. Thank you Mbak. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Ibu mungkin bisa sarikan Bu, ini sambil saya baca ini coba. Ada dari Pak Tito ini Pak. Oh Pak Tito ya. Ya Pak Tito Yukat. Jadi tahap apa saja bagi seorang negosiator dalam bernegosiasi Pak? Walaupun mungkin kita kurang jam terbang, tapi hanya bermodal keyakinan untuk memenangkan negosiasi tersebut. Ditulis nggak di sini Bu? Oh ini. Ada ditulis di chat Pak. Di nomor berapa ya? Yang nomor 2 Pak, di bawah Pak Kori. Oh nomor 2. Oh ini nih ya. Ini Pak Tito sepertinya model yang ini sih Pak. Yang penting yakin gitu Pak. Tahap apa saja bagi seorang negosiator dalam bernegosiasi, walaupun mungkin kita kurang jam terbang, tetapi kita hanya bermodal keyakinan untuk memenangkan negosiasi tersebut. Oh ini gini. Kalau kita terkait keyakinan itu kan semacam ini ya. Ya balik lagi seperti PD tadi ya, keyakinan ya. Nah di dalam negosiasi sebetulnya di sini ya
kan sebetulnya negosiasi ini kan pengantarnya dari sini dulu kan, ya benar kan? Dalam Iya, komunikasi kan. Jadi sebelum terjadi negosiasi ini, itu harus melewati fase yang namanya komunikasi, ya kan? komunikasi dulu. Di dalam negosiasi ini, di dalam komunikasi ini kan tentunya ada, kalau kita lihat ya, kalau di teorinya ya, jadi customer kita itu akan melihat seorang negosiator itu bisa dari bahasa tubuh ya, dari bahasa tubuh. Terus yang kedua itu dari kata-katanya, verbalnya, ya. Terus ada lagi yang ketiga itu dari suara, verbal itu suara, terus bahasa tubuh satunya apa gitu loh. Nah ternyata bahasa tubuh itu juga akan memberikan indikator customer itu yakin, pede ya, atau enggak itu dari bahasa tubuh kita sebagai penjual. Kalau kita sebagai penjual itu menyampaikan di sisi harga saja sudah grogi-grogi, gak yakin kalau ini iso masuk harganya, itu akan mempengaruhi sekali ya di sisi customer-nya. Jadi customer-nya akan melihat, waduh ini benar nggak harga yang disampaikan, apakah harganya nggak kemahalan atau seperti apa gitu kan, karena nggak pede kan. Nah itu dari mana tahunya? Dari bahasa tubuh ternyata. Kalau bahasa yang penting dari saya penjualnya cek, ya Pak ya? coba saya cek di materi saya punya materi banyak untuk kegiatan ini sebelumnya. Saya stop. Ini mau diganti materinya ya Pak ya? Bukan, saya punya, tak tunjukin aja supaya nanti bisa menjelaskan yang tadi. Oke, siap Pak. Di layar sudah kelihatan ya? Belum sih Pak. Ini belum. Jadi ini ya, kan tadi di dalam flowchart-nya tadi ya, flowchart yang tadi yang saya gambarkan, kan ada komunikasi. Nah, komunikasi itu ini di sini. Ini sangat berperan penting ya kalau kita mengulas mengenai ini PD atau tidaknya, atau yakin atau tidaknya seorang penjual. Kalau seorang penjual punya keyakinan yang sangat powerful di dalam menjual, itu tentunya akan mempengaruhi sekali customer-nya. Tapi kalau dia tidak pede ya, tidak pede akan kelihatan. Dari mana? Dari sini, dari bahasa tubuh ini. Karena dominan bahasa tubuh ya Pak ya? Ya, karena dalam komunikasi itu ternyata komunikasi itu sangat dipengaruhi sekali oleh 55% bahasa tubuh. Nah, 38% itu suara atau tone, tekanan nada suaranya, terus yang 7% kata-kata, seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi ke yang di sini tadi, ya kan? Nah, kalau dia sudah punya keyakinan cukup tinggi, ya otomatis kalau teknik-teknik negosiasinya sudah dikuasai, ya pasti akan selalu win ya, selalu menang. Karena dalam negosiasi itu kan ada istilah win and lose atau win-win ya, tapi diusahakan selalu win, ya kan? Jadi customer itu membeli produk kita itu tidak merasa terpaksa, dan kita sebagai penjualan juga Pak. Tidak, kita menjual dengan keyakinan tadi ya, dengan keyakinan bahwa apa yang kita jual itu sudah benar gitu loh, baik di sisi harga, produknya dan sebagainya, termasuk layanannya kan. Ya, siap Pak. Jadi kalau sudah PD ya itu bekal, sebetulnya bekal menuju kita bisa win di dalam negosiasi. Tinggal
teknik negosiasinya aja yang perlu dipelajari, ya kan? Kan dalam negosiasi ini pasti situasinya beda-beda. Iya. Situasi Nggak deadlock, mungkin sama sih Pak. iya. Jadi situasi deadlock berbeda dengan situasi yang ketemu tadi, yang bad G and good G tadi, ya kan? Iya. Nah, Iya, jadi situasinya berbeda-beda. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Tadi mungkin banyak itu sudah menjawab ya Pak Tito ya. Pak Vito, bagaimana? Saya dulu pernah ikut MLM ya. Tadi mungkin di profil sempat disebut. Ketika ikut training-trainingnya MLM itu kita sebagai penjual meskipun tidak pernah belajar tentang negosiasi dan sebagainya, itu pede-pede banget. Jadi jualnya juga bisa lancar. Karena customer itu melihat, yakin dengan apa yang kita jual, baik di sisi produk, harga, dan sebagainya. Jadi yang penting keyakinan dari kita ya Pak ya. Nah, kita yakin bisa jual ya bisa. Meskipun mungkin kita belum pernah belajar tentang trik negosiasinya, tapi kalau sudah kita tahu trik negosiasinya mungkin lebih powerful lagi. Dengan adanya pengetahuan negotiation skill, ditambah keyakinan, nah itu mungkin tambah lebih bagus lagi. Siap Pak. Mungkin kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya Pak, karena masih ada beberapa lagi. Ya, silakan. Ibu sarikan aja, nggak apa-apa. Ya, siap Pak. Untuk pertanyaan ketiga ini, apakah teknik negosiasi dengan Gambit ini bisa digunakan untuk menghadapi customer yang sudah kecewa Pak? Mungkin di awalnya dia sudah kecewa gitu sama pelayanan kita. Ya, kalau memang ketemu customer yang sudah kecewa ini memang pemulihan kan tidak bisa segera ya. Mungkin menunggu ini masa atau mungkin fase. Jadi orang kecewa kan nggak bisa diajak untuk komunikasi lagi kan. Paling nggak kita nunggu fase-fase di mana dia Fase-fase healing. dalam posisi ini punya kebutuhan kembali gitu loh. Oh, Jadi berarti kalau harus menunggu ya Pak ya? harus nunggu, tidak bisa langsung kita lakukan approach atau follow up yang segera. Jadi dibiarkan nunggu sampai kita mengetahui dia suatu waktu punya kebutuhan. Terutama produk-produk yang reorder ya, yang reorder kayak orang yang kulak misalnya ya. Kalau orang kulak itu kan biasanya kan pasti punya kebutuhan kembali. Beda dengan yang end user ya. Kalau end user sudah kecewa, itu mungkin pemulihannya cukup panjang. Berbeda ya. Jadi kan ada customer yang bentuknya end user, ada customer yang dia beli untuk dijual kembali, ya kan? Iya. Ya kan? Atau mungkin dia beli untuk diolah kembali dan menjadi produk seperti B2B tadi. Kalau B2B kan beli, diolah dan dijual kembali. Jadi case-nya nanti bisa dilihat customer-nya seperti apa. Kalau yang customer end user pasti pemulihannya cukup panjang. Karena jadi kalau ditunggu sampai ada kebutuhan lagi ya Pak ya. Sampai fase mereka ada kebutuhan kembali. Atau mungkin teknik yang bisa dilakukan adalah mengganti peran. Jadi perannya itu mungkin bukan yang layani, bukan yang tadi yang membuat kecewa. Iya. Orang lain. Jadi mengganti peran itu juga bisa dilakukan. Sama seperti kalau saya lagi ada klien yang atau customer yang mungkin kalau yang dijual kembali seperti toko grosir yang bersebelahan misalnya, itu tidak mau sales yang layani sama biasanya. Jadi biasanya ganti orang, iya. Ya, salesnya mungkin kita bagi. Oh, yang layani customer ini si A, customer ini si B. Itu kan salah satu cara untuk ini juga untuk memenangkan negosiasinya tadi Pak ya. Memenangkan negosiasi itu. Kalau sama-sama yang melayani, yang satunya tahu. Biasanya nggak mau sih Pak, gengsi. Ya, itu kenyataannya di situ. Jadi dibagi peran. Iya, benar. Bagaimana Bu Rina? Oke, terima kasih Good Friends. Membantu banget sih, harus ganti sales ya, paling tidak memulihkan kembali lah recovery-nya. Ya, orang sakit kan butuh di recovery. Oke, cukup. Makasih Pak Friends. Ya, silakan. Oke Pak, masih ada 3 pertanyaan lagi Pak.
Selanjutnya ini Pak, dari Pak Rupi. Bagaimana tips negosiasi yang bisa cepat closing, Pak? Yang cepat closing, nanti ada teknik, pakai teknik closing. Jadi negosiasi dengan teknik closing berbeda ya. Mungkin next pertemuan Next lagi session ya Pak ya. ada kesempatan, kan di dalam silabusnya itu kan ada step-step ya. Jadi stepnya itu pertama mungkin saya tunjukkan ya. Jadi di dalam teknik implementasi Salesforce. Teknik implementasi Salesforce itu menjelaskan atau silabus yang isinya adalah training yang terkait dengan selling skill ya. Selling skill itu yang basic sekali, basic selling skill ya kan. Terus kemudian negotiation itu sudah advance ya. Jadi kalau yang di sini itu biasanya yang diajarkan adalah basic selling skill. Selling skill yang dasar sekali ya kan. Terus kemudian baru tahap ke negosiasi, nanti ada lagi pelatihan yang terkait bagaimana membaca bahasa tubuh customer. Itu juga itu setelah negosiasi ya Pak, dia berarti ya? Sebelum negosiasi. Jadi sebelum negosiasi harus belajar dulu. Jadi belajar selling skill itu basicnya ya kan. Itu kalau sales itu yang sifatnya kunjungan, itu bagaimana groomingnya ya. Grooming itu maksudnya cara berdandannya ya. Kalau cewek mungkin harus seperti apa ya kan. Iya, Kalau berdandan bedaknya mungkin tipis-tipis saja tuh. Terus mungkin ya pakai lipstick tapi tidak terlalu, tapi berdandannya bukan menor gitu ya. Itu kan grooming. Natural Pak. Rambutnya mungkin diatur dengan rapi dan sebagainya. Itu masuk ke ini, di sini nanti belajar tentang professional grooming. Nah, setelah itu baru nanti ada teknik yang namanya ini mengatasi keberatan. Nah, mengatasi keberatan. Setelah mengatasi keberatan, terus kemudian ada step berikutnya adalah negosiasi. Setelah negosiasi ada teknik closing. Ada teknik closing. Closing setelah negosiasi ya Pak ya? Setelah negosiasi itu teknik closing. Nah, teknik closing itu ada 7 teknik closing nanti caranya. Wow. Oke Pak. Yang masuk ke sini tadi, yang termasuk di teknik closing itu adalah teknik WIS tadi. Teknik WIS itu salah satu teknik negosiasi yang masuk ke teknik closing. Berarti tadi ada apa aja Pak? Basic selling skill, terus membaca bahasa tubuh. Membaca bahasa tubuh, terus kemudian mengatasi keberatan ya kan. Kalau keberatan customer. Mengatasi keberatan itu termasuk tadi menghandle orang yang kecewa kan. Nah, itu kan masuk ke handling objection and handling komplain. Terus baru negosiasi, baru closing ya Pak ya? Berarti ada 5 ya Pak ya? Ya ada sekitar 5 atau 6 tahap gitu, ada tahap-tahapan. Oke, siap. Kalau berarti yang closing di next sesi ya Pak ya? Boleh, nanti next ini boleh. Kan kita nanti dengan Pak Kori lagi mau nyusun silabus untuk. Nah, itu mungkin dari panitia Supergen. Bisa dimasukkan ke next sesinya. Jadi penjualan itu ternyata kalau mau didetailkan sangat detail sekali. Bagian-bagiannya juga banyak ya Pak ya? Iya, cukup banyak sekali ya. Saya pernah kerja untuk mastery sales management ya, itu ada sampai 15 topik. 15 topik yang harus diambil ya Pak ya? Yang dibicarakan gitu. Mulai dari yang pertama itu kalau yang offline kan ada sales territory management. Territory management itu bagaimana mengatur wilayah penjualan ya, wilayah penjualan supaya nanti nggak bentrok. Nggak bentrok. Itu nanti ada tekniknya itu, namanya sales territory management. Itu yang di awal. Terus bagaimana yang kedua merekrut. Bagaimana merekrut sales Pak? Ya merekrut sales itu ada nanti. Merekrut sales itu harus seperti apa ya kan? Pak, saya butuh sekali sepertinya yang materi kedua itu Pak. Ya merekrut sales, terus kemudian
Nah, kemudian setelah itu masuk ke ini implementasi teknik Salesforce ya. Implementasi Salesforce ya salah satunya ini materinya negosiasi ini. Siap, Pak. Pak Frans, mohon izin Pak, ini apa, karena sudah 20.30 ya Pak ya, biasanya kan kita di sebelum mulai sesi lanjutan kan ada dokumentasi dulu dari tim super. Ya. Pertanyaannya berarti sudah ini terjawab semua ya? Masih ada sih Pak, cuman biasanya dipotong dulu untuk sesi dokumentasi baru nanti dilanjutkan gitu. Ya, boleh. Mungkin bisa dibantu untuk hostnya? Saya stop dulu ya, supaya nanti bisa kelihatan ini semua. Oh ya, boleh Pak, siap. Terima kasih Pak. Videonya dibuka semua aja, supaya saya juga bisa ini print screen. Iya Pak, harusnya seperti itu sih memang Pak. Mungkin bisa dibuka videonya teman-teman semua. Ini ya, kalau kita belajar tentang, kan Zoom ini kan sangat, di dalam komunikasi sangat terbatas sekali ya untuk melihat bahasa tubuh. Ya, kalau misalnya kan hanya dilihat wajah. Jadi di dalam bahasa tubuh kalau terkait penjualan itu kan bisa dilihat kalau dari wajah ya. Jadi kalau dari wajah itu bisa dilihat dari mata ya kan. Jadi mata itu bisa dilihat. Terus kemudian ekspresi yang lain ya, mungkin dahi mengkerut dan sebagainya itu nanti ada apa? Ada cara bacanya ya Pak ya? Ada cara bacanya. Terus yang berikutnya adalah ini yang tidak bisa, kalau di Zoom nggak bisa lihat. Apa tuh Pak? Tangan ini loh, jadi gerakan tangan, kan gerakan tangan bisa. Oh, gerakan tangan ya. Gerakan tangan, terus gerakan bahu, condong ke depan, biasanya kalau excited atau enggak? Kalau tak. Jadi kalau videonya tidak dihidupkan, enggak kebaca jadinya. Bagus offline itu. Oke, siap. Mungkin bisa dibantu untuk hostnya? Halo Mbak Putri, suara saya masuk ya? Ya, masuk Mbak. Boleh. Oke, teman-teman yang belum on cam, bisa dinyalakan dulu kameranya. Ini ada 3 slide ya. Saya mulai dari slide pertama dulu. Slide yang kedua. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Oke. Terima kasih, Mbak Mungkin Putri, Pak Frans. Ya, siap. Sama-sama, Mbak. Mungkin yang ada keperluan bisa live terlebih dahulu. Dan mungkin bisa dilanjut lagi, Pak, ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, silakan Bu Putri ya untuk di ini. Ya, siap Pak. Ada 2 pertanyaan lagi sih Pak ini. Jadi ini dari Pak Slamet. Malam Pak Frans, izin bertanya, kalau misalkan saat ini sering sekali kita tidak leluasa bernegosiasi karena sering dikomparasikan dengan harga online. Oh, jadi ini P-nya di harga online ya Pak. Dikomparasi dengan harga online yang sangat murah, meskipun kita sudah menjelaskan benefit dan value yang kita miliki. Apakah ada tips dan triknya Pak? Kalau misalkan di-compare ini seperti apa? Compare itu perbandingan berarti ya, membandingkan antara harga kita dengan harga online, seperti itu ya? Iya Pak, kan biasanya di online bisa segitu gitu kan Pak biasanya. Ya kalau seperti itu ya memang harus dicari tahu harga online-nya tuh sedang apa, sedang posisi apa, sedang posisi promo atau sedang seperti apa. Oh, kalau misalkan nggak promo gitu Pak, misalkan tidak ada promo gitu. Produk yang serupa sama gitu ya? Maksudnya tanpa ada promo atau tanpa ada diskon 11-11 misalkan seperti itu. Tapi di online kan biasanya memang lebih murah ya Pak ya. Nah itu kira-kira gimana ya Pak? Kalau seperti itu ya memang sih agak kesulitan ya, karena kan perlu, kan seperti ini biasanya kan kalau produknya sama itu kan sumbernya dari mana ya kan, sumbernya dari mana, terus kemudian mungkin perlu diselidiki kenapa dia jual murah ya kan. Dan jual murah itu apakah jual murahnya di bawah standar harga yang diizinkan misalnya.
Ya kalau misalnya kulaknya 1.000 terus dia jual 80 apa? Kulak 800. Dijual berapa? 800. Itu kan rugi berarti ya. Iya, iya Pak. Ya Kalau kan? misalkan masih di atas 1.000 gitu Pak, tapi terlalu mepet, nah itu gimana Pak? Nah itu sih mestinya ya ini tergantung itu yang jual itu jaringan siapa? Jaringannya sendiri atau jaringan orang lain atau seperti apa? Sumbernya dari mana? Sebentar Pak, saya masih ada ya Pak Slamet. Pak Slamet mungkin bisa open mic deh Pak. Yang dimaksudkan yang gimana Pak? Jadi Pak, saya produknya similarly, jadi produknya memang beda merek tapi similarly, jadi hampir-hampir menyamai gitu Pak, secara spek, secara mungkin hampir sama. Saya customer itu customer yang bahkan customer awam lah. Suaranya ini Pak. Suaranya agak jelas. Kekecilan. Tapi ini kayaknya. Pak Slamet. Dicabut aja kayaknya Pak Edet ya. Gini? Nah, Pak. Ya, itu Pak ya. Gini Pak, itu produknya itu similarly, memang enggak sama persis, tapi biasanya customer kan lihatnya udah biasanya lihat ya udah sama, padahal kita udah jelas unggul secara 1, 2, 3 kita lebih unggul seperti ini secara apapun. Itu sih Pak yang lebih triknya ya, kadang kan customer yang kita hadapi kan juga customer end user, jadi customer retail, jadi awam. Kira-kira ada tips dan triknya nggak dari Pak Frans sendiri? Mungkin selama ini Bapak pernah ngalamin seperti itu? Kalau produknya similar tadi Bapak kan sampaikan ya, Bapak juga sebelumnya sudah menjawab triknya sudah ada dari Bapak tadi ya. Mungkin ini kan Bapak tadi sudah menjelaskan kepada customer-nya kalau kelebihan saya itu seperti ini, seperti itu ya. Itu sebetulnya ada Pak di dalam teknik closing itu ada. Jadi cara membandingkan, jadi apa istilahnya, membandingkan keunggulan pesaing dengan produk kita itu yang mirip-mirip itu Pak ya. Jadi sebetulnya Bapak tadi sudah sampaikan kalau itu sudah ada tekniknya sebetulnya ya, membandingkan. Oh kelebihan punya saya itu ada 10, sedangkan customer-nya ada 7 ya kan. Nah tinggal kita aja komunikasinya seperti apa ya kan. Cara menegonya seperti apa. Pak mosok dengan keunggulan 10 ini Bapak mau pilih yang keunggulannya cuma 5 misalnya, 5 dengan harga mungkin berbeda sekitar Rp5.000 atau seperti apa ya kan. Masa Bapak mau milih seperti ini. Jadi Bapak harus pertimbangkan juga jangka waktu pemakaiannya misalnya. Kalau pengen detail ya, pengen detail untuk menyampaikan benefitnya. Itu ada Pak di dalam teknik closing yang ke-6 kalau nggak salah. Teknik closing ke-6. Wah, berarti benar-benar harus ada next sesi Pak. Terkait dengan itu. Tapi kalau produknya yang tidak sama, yang sama plug ya, sama plug, terus harganya lebih murah dan sebagainya, itu memang harus diselidiki. Kalau di produk consumer goods itu kan kita pakai distributor ya biasanya ya. Distributor yang jual produk di bawah standar itu biasanya kan ada aturan main Pak. Jadi kalau aturan mainnya jualnya di bawah standar ya disemprit biasanya. Diberikan peringatan kayak gitu. Jadi tergantung ini apa, jadi policy ya, kebijakan. Kalau kita sebagai produsennya itu biasanya distributor yang jualnya di bawah standar ya disempritin gitu Pak, supaya tidak mengacau ini. Supaya nggak mengacau harga yang lain ya Pak ya. Mengacau yang lainnya. Itu mungkin yang bisa saya ini Pak. Oh iya, terima kasih Pak Frans. Jadi lebih ke arah
negosiasi skillnya kita untuk ini ya lebih biar customer paham tentang benefit sama value-nya tadi Pak ya. Iya, benefit dan value itu mungkin lebih ditekankan ya. Oke. Makasih Pak Frans. Iya. Nah, yang lebih penting nih Pak, fokus pada win-win solution pada saat nego atau fokus menyenangkan hati buyer agar cepat closing? Sebetulnya tujuannya kan kalau negosiasi ke closing, kan harusnya tujuannya ke closing kan. Jadi tujuan utama kan negosiasi itu adalah cara kita mencapai suatu kesepakatan yang pada akhirnya kan ke closing. Nah, closing itu nanti ada ini endingnya kan, endingnya itu bisa win-win solution atau win-lose. Win-lose itu berarti begini, kalau win-lose berarti kita menjual itu, kita berhasil menjual, tapi pihak customer-nya mungkin ada rasa gelo ya. Rasa gelo itu apa? Rada sedikit kecewa, terus kemudian memunculkan kondisi tadi, seperti tadi, tidak mau datang kembali atau tidak mau membeli kembali, kan gitu. Jadi closing itu adalah tujuan terakhir ketika negosiasi itu bisa kita jalankan. Jadi endingnya apa? Kalau win-win ya diusahakan, negosiasinya ini paling enggak sama-sama menguntungkan ya. Jadi sama senangnya gitu loh. Jadi pihak customer-nya tidak merasa betul-betul rugi, tapi dia dengan membeli itu ya merasa merasa senang gitu loh. Jadi dengan beli produk kita, sehingga kalau itu penjualannya ada selalu repeat, nah mau kembali lagi ke tempat kita untuk beli, repeat terus. Oke, gimana Bu Anita? Mungkin bisa open mic Bu, biar ini. Selamat malam Pak Frans. Ya, selamat malam. Nah, waduh, lama banget nih nggak ketemu sama Bapak nih, coach kan yang luar biasa. Bu Anita. Iya, ini Pak Frans, gini, saya mau ini sih lebih ke pertanyaan ya, karena kan kebetulan kan staffing-nya banyak juga, dan negosiasi ini memang yang saya sorotin dari awal tuh ada yang negosiasi win-win sama win-loss gitu ya. Nah, kalau misalnya saya bikin skala gitu Pak, dari 1 sampai dengan 10 transaksi, itu kebanyakan kalau pelakunya itu seorang sales baru ya, sales baru itu banyakkan di win-loss-nya daripada win-win-nya. Nah, gitu. Cuman memang benar banget yang disampaikan Pak Frans tadi bahwasanya ketika di win-loss, potensial untuk repeat itu lebih banyak. Tapi sebenarnya yang mau saya tanyakan kalau mengukur keberhasilan nih ya, atau mengukur tingkat sales warrior-nya ini sebenarnya kalau terus-terusan win-loss itu wajar nggak sih? Itu sih yang lebih, saya takutnya oke lah nggak apa-apa karena ujungnya toh juga order dan itu ngeripit terus, tapi closing-nya dengan cara win-loss tadi. Saya takutnya itu malah membuat sales saya sendiri itu nggak punya mental warrior gitu Pak. Kalau misalnya maunya kita ya, maunya saya sebagai leadership-nya juga maunya perusahaan kan win-win. Cincai lah ya, saya dapat sebagai seller, bayarnya juga dapat sebagai buyer. Nah, itu gimana sebenarnya kalau selama ini yang saya lakukan nih, Pak Frans, itu udah aku biarin aja, yang penting ada repeat-nya balik gitu. Tapi sebenarnya yang mau saya tanyakan, ideal nggak sih dengan keadaan seperti itu? Makanya tadi ada pertanyaan, wajar nggak sih Pak? Seperti itu sih sebenarnya. Kalau kita cek dulu, kita review dulu ya kondisinya, apakah kita ini supplier tunggal. Kalau supplier tunggal tuh mungkin win-loss tuh sih nggak pengaruh ya, tapi kalau supaya banyak ya ini kita tunggu waktu saja, kan nunggu waktu gitu loh. Jadi kita harus cek juga apakah suppliernya banyak atau tidak. Jadi kita itu main sendiri atau banyak pemain gitu loh. Kalau banyak pemain ya diusahakan tetap win-win. Jadi win-win itu sangat penting untuk terutama jangka panjang ya, untuk menciptakan customer loyal itu bagaimana. Kan salah satunya dari wujud transaksi tadi. Oke, berarti memang harus ada proses evaluasi. Pertama kita pemain tunggal atau enggak, terus kedua kalaupun enggak berarti apa yang menurut sejauh ini menurut saya ilhami, ya udah deh nggak masalah, yang penting dia repeat terus. Itu
berarti nggak bagus juga ya, karena di closing dengan cara win-lose tadi, ditambah kebetulan di lapangan itu kita bukan pemain tunggal Pak Frans. Nah itu yang mungkin kalau saya pribadi ya sebagai leadernya, untuk menghilangkan kekecewaan saya, dia repeat. Klien dari sales saya ini repeat terus. Kecewanya saya adalah di-repeat dengan cara win-lose gitu. Tapi malam ini ditegasin lagi untuk materi kali ini terkait ke saya ini, karena saya itu punya posisi nggak pemain tunggal, berarti apa yang saya ilhami benar nih selama ini harus kembali ke jalur yang benar. Kurang lebih seperti itu ya Pak Frans ya kayaknya. Iya benar. Karena kan bisa unsurnya aja ngependek. Mungkin saat ini Yois tak tetap beli di sini karena mungkin di tempat lain kosong misalnya, ya kan? Salah satu case-nya gitu. Tempat lain masih kosong, terus nggak apa-apa beli di sini meskipun secara harga atau layanan dan sebagainya mungkin rada buruk misalnya. Tapi kebetulan di tempat lain kosong misalnya, itu kan bisa jadi orang repeat karena kondisi seperti itu. Benar banget. Cukup banyak stoknya. Nah, kita kan harus tetap memainkan yang tadi, peran-peran negosiasi tetap kita mainkan kan. Oke, baik. Yang di Blins tadi ya salah satunya. Nah, ketika kita kelebihan produk, otomatis kan harus push, nah, ya kan? Tadi di Blins kan ada, Blins menyatakan bahwa kalau kita lagi kebanjiran produk kan harus salah satunya harus memainkan peran itu. Betul. Lagi kosong juga memainkan peran Blins juga kan. Nah, itu harus pandai ya. Nah, itu kan bisa menciptakan win-lose nantinya kalau cara penggunanya tidak tepat. Oke, berarti memang harus negosiasi ini berarti ada beberapa cara, tapi tetap harus mengacu kita di posisi yang mana. Jadi kalau misalnya mau perangnya mau pakai apa? Mau ngeluarin pedang atau mau ngeluarin dalam bentuk peluru gitu ya? Kurang lebih kayak gitu kali ya. Ya situasi dan kondisinya mestinya ya kan. Harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisinya ya. Oke, siap. Terima kasih Coach Frans. Halo Pak Frans. Ya. Masih mendengar kok. Ya, ada lagi. Kayaknya Bu Tiara Bu Putri nge-freeze deh. Oke. Iya. Mungkin tadi yang bisa Putri rangkum dari materi hari ini, untuk negosiasi sendiri ada 3 kelompok ya Pak ya. Ada gambit awal, gambit tengah, dan juga gambit akhir. Untuk yang di gambit negosiasi awal ada beberapa hal yang perlu untuk kita pelajari. Salah satunya adalah vice technique dan flinch yang harus diterapkan dalam kondisi yang tepat. Selanjutnya untuk gambit tengah sendiri ini ada 4 hal yang harus dipelajari. Jadi gimana caranya kita menangani deadlock, kemudian selalu untuk minta trade off ke customer kita tadi. Terus kita harus memastikan juga kalau misalkan customer tadi merasa safe dengan pelayanan kita sampai di purna jualnya. Dan untuk gambit terakhir tadi ada 5 hal yang sangat menarik. Ada good guy dan bad guy, ada nibbling, terus kemudian bagaimana kita meruncingkan konsesi secara lebih cepat, dan juga menarik kembali penawaran jika diperlukan. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Frans untuk materinya hari ini, sangat-sangat bermanfaat sekali Pak. Ya, terima kasih kembali. Mungkin bisa saya tutup ya Pak ya untuk sesi Super Gen malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Saya tutup. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih semuanya malam. Terima kasih Pak Frans, Bu Putri. Iya, terima kasih. Salam sehat selalu.